Baiklah, pemateri pertama ada Eva Mardianti dengan NPM terakhir 029 dan pemateri kedua ada Rasmi dengan NPM terakhir 137 dan pemateri ketiga ada Sulistiawati dengan NPM terakhir 065. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam juga diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Di dalam kerangka Islam atau bisa juga ilmu yang mempelajari masalah masa ekonomi yang oleh nilai-nilai Islam. Salah satu tujuan dari perhatian Islam terhadap ekonomi adalah untuk mewujudkan masyarakat yang rabbani, yaitu masyarakat yang ketika menjalankan aktivitas ekonominya maka seluruh aktivitas dunianya tidak terlepas daripada aturan-aturan yang telah disyariatkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan pada akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Dengan demikian, ada dua sisi utama dalam ekonomi Islam, yaitu mencegah ketidakadilan dan didasarkan atas nilai-nilai Islam. Dua kalimat itulah yang menjadikan ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Baiklah, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip Islam ada 8. Yang pertama itu tauhid, keimanan. Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dalam tauhid, kita sebagai manusia diperintahkan untuk bersaksi bahwa tiada sesuatu yang layak disembah selain Allah dan tidak ada tempat untuk meminta pertolongan daripada Allah. Dengan tauhid ini juga kita wajib mengakui kepemilikan mutlak bagi Allah, termasuk seluruh alam semesta dan isi, bahkan sekaligus pemiliknya. Manusia hanya diberikan amanah untuk memiliki untuk sementara waktu sebagai ujian bagi mereka. Islam menciptakan segala sesuatu yang ada tentu memiliki manfaat dan tujuan masing-masing dan tidak akan diciptakan dengan sia-sia. Begitu juga dengan hakikat menciptakan manusia, diciptakannya untuk beribadah kepadanya, sehingga ketika manusia sudah memiliki keimanan yang kuat kepada Allah, maka ketika melakukan suatu aktivitas apapun termasuk muamalah, maka yang dihasilkan adalah perbuatan yang mendatangkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta setiap aktivitasnya akan merasakan terawasi sehingga akan lahir aktivitas yang jujur, amanah, serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Kedua, atau keadilan. Di antara sifat yang dimiliki Allah adalah sifat adil. Allah tidak membedakan perilaku terhadap makhluknya, tidak adil, bahkan secara zalim. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai adil dalam ekonomi Islam adalah perilaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejarkan keuntungan pribadi, mencari keuntungan semata bila hal itu dapat merugikan orang lain atau merugi alam. Oleh karena itu, setiap manusia harus ditanamkan adanya jiwa keadilan dalam seorang muslim. Ketiga, nubuwah atau kenabian. Prinsip ini membuktikan bahwa Allah sangat bijak dan penyayang kepada hambanya. Terlihat bahwa manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapatkan bimbingan, sehingga Allah mengutuskanlah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, bagaimana bermuamalah sesuai yang baik dan benar
yang diajarkan sesuai dengan agama Islam. Fungsi Rasulullah adalah menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Keempat, khalifah atau pemerintah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu, didasari manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda, "Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya." Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat, atau kepala negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam. Fungsi utamanya adalah menjaga keteraturan interaksi antara kelompok, termasuk dalam bidang ekonomi, agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan dan dikurangi. Yang kelima ada ma'ad atau hasil. Secara harfiah, ma'ad berarti kembali, dan hal itu harus yakin dipahami bahwa hakikatnya manusia semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai dunia adalah ladang akhirat. Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas, namun kehidupan akhirat nanti ditentukan pada kehidupan selama kita di dunia. Karena itu, Allah melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia, terlalu mendewakan dunia sehingga lupa pada aturan yang ditetapkan oleh syariat, yang pada akhirnya melanjutkan persiapan dalam menghadapi fase kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat. Yang keenam, suka sama suka atau at-taradi. Asas at-taradi yaitu kerelaan yang sebenarnya, bukan hanya kerelaan yang bersifat sementara dan semu. Kerelaan tersebut diperlihatkan ke dalam berbagai macam karakteristik muamalah yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga berdasarkan itu terdapat beberapa larangan dalam Islam yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW disebabkan karena tidak ada kerelaan satu sama lain, seperti larangan jual beli yang mengandung spekulasi dan penipuan, dan perjualan seperti ini pasti akan menimbulkan kekecewaan di akhirnya. Yang ketujuh, saling menguntungkan. Prinsip ini saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Juga harus selalu diperhatikan bagi manusia dalam menjalankan berbagai bentuk aktivitas. Sikap yang ingin menang sendiri tanpa mempedulikan orang lain sangat tidak dianjurkan dalam Islam, bahkan diharamkan. Yang kedelapan, saling tolong menolong. Asas saling membantu, saling tolong menolong satu sama lain, serta tidak memperlakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain seperti memeras atau mengeksploitasi. Oleh karena itu, setiap manusia harus ditanamkan adanya sikap saling tolong menolong dalam diri seseorang. Baik, saya lanjut. Permasalahan riba dalam ekonomi, yaitu ada pelarangan riba dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Pelarangan riba dalam Al-Quran dan Sunnah, sebagai umat Islam seyogyanya untuk selalu mengikuti dan mentaati apa yang diperintahkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Berkaitan dengan riba, Al-Quran telah membahas secara terperinci mulai dari tahapan-tahapan pelarangan riba. Maknanya adalah pelarangan riba tidak langsung melarang secara total, ternyata ada juga tahapan pelarangannya. Setidaknya ada 4 tahapan pelarangan riba sebagai dijelaskan Syahid Qut tentang tafsir ayat riba. Pertama,
terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 39. Pada ayat ini menegaskan bahwa menolak pandangan dan anggapan masyarakat pada saat itu bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan yang mendekati dan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal itu tidak sama sekali. Yang kedua, dalam surah An-Nisa ayat 160 sampai dengan 161, dalam ayat ini riba mulai digambarkan sebagai suatu perbuatan yang buruk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam akan memberikan balasan yang sangat keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Yang ketiga, terdapat dalam surah Ali Imran ayat 130. Pada ayat ini Allah memperinci bahwa riba yang diharamkan pada suatu tambahan yang terlipat ganda sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pada tahap ini Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis riba, baik yang berlipat ganda maupun yang tidak, dan juga apapun bentuk jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Kemudian ada jenis-jenis riba. Jenis-jenis riba jika merujuk kepada dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, riba umumnya membagi menjadi dua, yaitu riba qard, riba qard, dan riba buyu. Yang pertama, riba qard, riba dalam pinjaman meminjam. Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap orang yang berhutang. Muqtarid Antonio 2001. Maksudnya adalah riba yang terdapat dalam utang piutang di mana kreditor atau pihak yang meminjam mendapatkan tambahan bunga yang dipersyaratkan atas pinjaman kepada debitur. Kemudian ada riba buyu. Riba buyu ini dalam jual beli. Riba yang ditimbulkan akibat pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitasnya atau berbeda waktu penyerahannya. Tidak tunai. Sahroni 2015. Riba buyu juga dapat disebut riba fad, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya sama kualitasnya sawaan bisawain, dan sama waktu penyerahannya yadan biyadin. Jual beli seperti ini mengandung gharar, yaitu ketidakadilan bagi kedua belah pihak atas nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak akad sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Ubah bin Samit. Kemudian ada riba baik, itu saja. Terima kasih.